teman-teman semuanya, saya Nilika Sulastri Anjani dengan NIM 24110330001. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai tinjauan pemikiran tokoh-tokoh pendidikan abad pertengahan dan abad ke-20. Nah, ada beberapa tokoh pendidikan pada abad pertengahan dan abad ke-20 yang menguasai pedagogi atau ilmu pendidikan. Nah, ada pun tokoh pada abad pertengahan yaitu yang pertama itu ada John Locke. John Locke mengatakan sistem pendidikan sesuai dengan teori tabula rasa, percaya bahwa pendidikan itu maha kuasa. Jika seorang anak sama dengan sehelai kertas putih kosong yang dimana dapat ditulisi kehendak hati seorang pendidik, sehingga semua pengetahuan datang dari luar karena pengaruh faktor-faktor lingkungan. John Locke tidak mempermasalahkan sama sekali pengaruh pembawa zona. Nah, dalam pedagogik, aliran ini disebut pedagogis optimis, sebagaimana lawan dari pedagogis pesimisme, yang menganggap bahwa perkembangan jiwa itu adalah hasil dari faktor pembawaan belakang. Bagi John Locke, bentuk pengajaran terbaik adalah belajar sambil bermain, dan John Locke mengutamakan pembentukan kesusilaan daripada pembentukan akal. Kemudian yang kedua ada Rousseau. Nah, cita-cita pendidikan Rousseau ini kita jumpai dalam buku Emile yang ditulisnya bagi golongan bangsawan dan kaum pelajar. Ketika itu, anak-anak golongan tersebut mendapat pendidikan dari gubernur-gubernur yang tidak mengenal perkembangan anak yang sewajarnya dan tidak memberikan kebebasan. Tujuan pendidikan menurutnya adalah membentuk manusia yang bebas dan merdeka. Sifat pendidikan yang dijalankan yaitu individualisme. Ia percaya bahwa anak sejak lahir berpembawaan baik. Jika kelak nanti anak itu berkelakuan buruk, hal itu disebabkan karena adanya pengaruh-pengaruh jahat dari dunia sekitarnya atau lingkungan sekitarnya. Nah, Rousseau juga berpendapat dasar pendidikan adalah pembawa anak yang baik. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh pendidikan pada abad ke-20. Yang pertama yaitu ada Dr. Georgi Krasschensteiner. Dr. Georgi mendapat gelar sebagai Bapak Sekolah Kerja di Jerman. Ia berpendapat bahwa tujuan pendidikan ialah membentuk watak dan pembentukan warga negara yang baik. Nah, sekolah harus mampu menyiapkan peserta didik yang siap dan memiliki keterampilan. Kewajiban utama sekolah adalah mempersiapkan anak-anak untuk dapat bekerja. Tujuan sekolah menurut Dr. Georgi yaitu menambah pengetahuan anak dan memiliki kemampuan, kemahiran baru, dan anak memiliki pekerjaan sebagai persiapan jabatan mengabdi kepada negara. Kemudian yang kedua ada John Dewey. Nah, menurut Dewey, sekolah harus menjadi tempat persiapan anak untuk terjun ke dalam masyarakat. Seluruh pendidikan Dewey didasarkan atas aliran pragmatis. Artinya, sesuatu pengetahuan berdasar atas berguna atau tidak berguna dalam kehidupan manusia. Nah, apa yang tidak berguna itu tidak perlu diajarkan sekolah. Begitu sebaliknya, apa yang menguntungkan bagi kehidupannya itulah yang harus diajarkan. Dewi juga berpendapat bahwa anak didik harus selalu dilatih untuk mengembangkan kegiatan sendiri yang ada hubungannya dengan masyarakat. Kemudian, yang ketiga ada Dr. Maria Montessori. Montessori berpendapat bahwa pendidikan harus berdasar pada prinsip, yaitu yang pertama ada semua pendidikan adalah mendidik diri sendiri, kemudian yang kedua ada kodrat alam, dan yang ketiga ada kemerdekaan atau kebebasan. Nah, pada semua pendidikan adalah mendidik diri sendiri, yaitu berpendapat Montessori bahwa semua pendidikan harus mendidik diri sendiri, yang artinya seorang peserta didik harus bisa dididik agar mampu mandiri sehingga dapat membentuk perkembangan peserta didik itu sendiri. Kemudian yang kedua ada kodrat alam. Menurut prinsip kodrat alam, anak-anak itu selalu berkembang, dengan kata lain, alam telah mengatur perkembangan itu sendiri. Kemudian yang terakhir, kemerdekaan atau kebebasan. Montessori berpendapat bahwa setiap makhluk hidup memiliki kemerdekaan atau kebebasan termasuk peserta didik itu untuk
berpendapat sendiri, sehingga dalam menjalani pendidikan, peserta didik juga memiliki kebebasan atau kemerdekaan baik secara lahir maupun batin. Kemudian yang keempat ada Dr. Ovid de Clory, yaitu pada tahun 1871 sampai 1932. Nah, de Clory juga memiliki dua pendapat tentang pendidikan, yaitu yang pertama ada globalisasi atau keseluruhan, kemudian yang kedua ada Quatre d'entrance. Nah, pada yang pertama, anak pada umumnya akan melakukan pengamatan secara menyeluruh atau global berdasarkan psikologis totalitas. Sehingga dalam mendidik seorang tenaga pendidik harus mampu menerangkan secara umum terlebih dahulu sebelum menjerumus pada aspek-aspek pendidikan yang lebih spesifik. Kemudian yang kedua ada Quatre d'entrance, yaitu penyelidikan di dalam psikologi yang menetapkan bahwa anak-anak memiliki minat-minat yang spontan, yang dimana artinya secara tidak langsung atau Scratcher tidak sadar bahwa minat tersebut ada dalam seorang peserta didik, sehingga pendidikan perlu disesuaikan dengan minat diri masing-masing peserta didik itu sendiri. Nah, de Clory juga berpendapat dalam prinsipnya memposisikan pendidikan di dalam membentuk manusia yang berperasaan sosial dan bercita-cita sosial. Sekolah menurut de Clory adalah untuk hidup dan oleh hidup. Kemudian yang kelima ada Dr. Helen Proctus pada tahun 1886 sampai 1973. Nah, Proctus merupakan seorang tokoh pendidik yang mencetuskan rencana Dalton, di mana bagian-bagiannya meliputi yang pertama ada prinsip efisiensi, kemudian yang kedua ada prinsip kebebasan, kemudian yang ketiga ada prinsip kerjasama, dan yang keempat ada prinsip kerja mandiri. Nah, pada prinsip efisiensi dalam pengajaran pendidikan perlu diterapkan sistem yang efisien dan praktis sehingga mampu benar-benar bermanfaat bagi kehidupan seorang peserta didik. Kemudian yang kedua ada prinsip kebebasan. Peserta didik dapat secara bebas memilih tugas-tugas yang ingin diselesaikan tanpa paksaan dan tekanan dari manapun. Nah, kebebasan ini masih terkait atau terikat pada norma-norma dasar yang berlaku. Kemudian yang ketiga ada prinsip kerjasama. Menurut prinsip ini, dalam pendidikan diperlukan kerjasama antar peserta didik dan tenaga pendidik sehingga dapat saling menguntungkan. Kemudian yang terakhir pada prinsip kerja mandiri. Dalam prinsip ini dimaksud peserta didik diharapkan dapat mampu menjadi anak yang mampu berdikari, dalam artian mampu berdiri di atas kaki sendiri. Nah, peserta didik diharapkan mampu menyelesaikan tugasnya secara mandiri tanpa harus bergantung pada orang lain. Nah, yang terakhir yaitu ada Dr. Rabindranath Tagore pada tahun 1861 sampai 1941. Bagi Tagore, pendidikan ialah untuk seluruh rakyat dan dilakukan oleh rakyat. Yang selanjutnya, pandangan ini juga terkandung dalam pendidikan di Indonesia seperti dalam konsep pendidikan di Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana dalam pendapatnya Tagore menekankan pendidikan pada aspek ketuhanan dan pembentukan karakter untuk membentuk peserta didik yang memiliki pekerti yang luhur. Nah, Tagore juga berpendapat bahwa aspek ketuhanan dari pembentukan karakter menjadi aspek yang utama. Nah teman-teman, sekian video presentasi dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.